토박가루다 2022년 AFF 미쓰비시 엘렉트릭컵 23명의 명단을 발표하겠습니다. Pelatih timnas Kamboja Keisuke Honda merasa dikerjai saat menginap di hotel jelang lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Keisuke Honda merasa dikerjai saat menginap di salah satu hotel di Jakarta. Keisuke Honda mengaku telepon di kamarnya berdering sebanyak 2 kali pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022, dini hari WIB. Namun, ketika telepon coba diangkat Keisuke Honda dalam 2 kesempatan itu, telepon selalu berhenti berdering. Karena itu, ia merasa mendapatkan sywar jelang laga Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saya mendapatkan 2 panggilan telepon di kamar hotel ketika menginap di Indonesia. Saat saya melihat jam, ternyata masih jam 4 pagi, tulis Keisuke Honda di akun Twitternya, @kesgroup2017. Kedua panggilan tersebut langsung ditutup sebelum dijawab. Besok adalah pertandingan penting. Jadi saya bercerita kepada para pemain tentang apa yang terjadi semalam, lanjut ex-pemain AC Milan ini. Kalau dipikir-pikir, bukankah saya belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya? Ini adalah kejadian biasa sebelum pertandingan besar berlangsung, tegas pria yang membela Jepang di 3 Piala Dunia berbeda ini, 2010, 2014 dan 2018. Bagi Kamboja, laga melawan timnas Indonesia merupakan pertandingan kedua mereka di Piala AFF 2022. Di laga perdana, Kamboja secara luar biasa mengalahkan tim kuat Filipina dengan skor 3-2. Sementara itu, laga melawan timnas Indonesia pantang meremehkan Kamboja sedikit pun jika ingin mendapatkan hasil maksimal. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun sadar laga melawan Kamboja takkan berlangsung mudah. Ia menilai laga pertama selalu berjalan menyulitkan. Untuk pertandingan pertama menurut saya bisa menjadi pertandingan yang sulit bagi tim kami. Sebab, setelah ada tragedi Kanjuruhan yang membuat tidak ada pertandingan sama sekali dan performa pasti menurun, kata Shin Tae-yong. Menurut saya, pastinya fisik sudah meningkat. Jadi, babak pertama, laga melawan Kamboja, pastinya akan sulit bagi kami, tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut. Penggawa bintang Pratama Arhan, mencuri perhatian kala skuad Garuda julukan Timnas Indonesia menjajal lapangan Stadion Gelora Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, jelang Piala AFF 2022. Sebab, dia terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan timnas lainnya. Bertanya-tanya, ada apa? Apa Arhan cedera, sehingga latihan terpisah? Ya. Untuk pertama kalinya Timnas Indonesia menjajal lapangan SUGBK, Jakarta, pasca renovasi, Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022, di sana, skuad Garuda melanjutkan rangkaian pemusatan latihan, TC, untuk Piala AFF. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu melakukan pemusatan latihan di Bali sejak tanggal 28 November sampai tanggal 18 Desember. TC kemudian dipindahkan ke Jakarta mendekati laga Piala AFF 2022. Pada laga perdana Piala AFF 2022, Timnas Indonesia melawan Kamboja di SUGBK, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF dengan Kamboja, Thailand,
Filipina, dan Brunei Darussalam. Dalam pantauan MNC Portal Indonesia, MPI, di SUGBK, Timnas Indonesia terlihat menikmati menu latihan dari Shin Tae-yong, Mark Klok dan kolega bermain mini game setengah lapangan. Pola permainan cepat dari kaki ke kaki terus diberikan pelatih asal Korea Selatan itu untuk tim asuhannya. Sementara itu, untuk kiper-kiper Timnas Indonesia, mereka diberi latihan khusus dari pelatih kiper. Namun, Pratama Arhan tampak berlatih terpisah, sebab pemain Tokyo Verdy itu hanya berlari mengeliling lapangan saja. Pratama Arhan latihan terpisah saat Timnas Indonesia latihan di SUGBK. Foto, Andri Bagus Syaiful, MNC Portal Indonesia. Rencananya, Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Jakarta sampai tanggal 21 Desember. Setelah itu, tim tersebut akan menatap laga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sampai saat ini memang belum melakukan rangkaian agenda uji coba menjelang Piala AFF 2022. Sebab, tim itu hanya melakukan internal game di Bali beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sore. Pantauan dari live streaming akun Instagram PSSI, tampak pemain Timnas Indonesia menjajal lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang bakal menjadi home base selama Piala AFF 2022. Diketahui, Piala AFF 2022 akan bergulir mulai tanggal 20 Desember hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. SUGBK akan menggelar laga Indonesia kontra Kamboja pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Kemudian laga kedua fase grup A, giliran menjamu Thailand pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Sementara dua laga fase grup lainnya yakni kontra Brunei Darussalam dan Filipina akan berlangsung awal. Dari pantauan Tribun News, 2 jam sebelum Timnas Indonesia menjajal lapangan di SUGBK pukul 16 waktu Indonesia Barat, para pekerja masih sibuk membenahi rumput, tribun bahkan hingga memasang materi sponsor. Di sisi lapangan, seorang pekerja dengan menggunakan alat masih terlihat meratakan rumput berjenis Zosia Matrela tersebut. Tak berselang lama, beberapa staf Timnas Indonesia berbaju hitam mulai memasuki area stadion. Mereka menyiapkan keperluan latihan Timnas nanti. Sementara itu, siang ini Kapolri Listio Sigit Prabowo ditemani Menpora Zainuddin Amali turut meninjau kesiapan SUGBK untuk menggelar pertandingan Piala AFF 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengatakan dirinya hanya ingin memastikan gelaran dari segi keamanan dan keselamatan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rangka memenuhi standar penyelenggaraan sepak bola dengan baik dari sistem penyelenggaraan, keamanan dan keselamatan pemain dan penonton, kata Kapolri. Ada 220 CCTV ini semua menjadi bagian yang dicek, sambungnya.